إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Sebelum kita lanjutkan ikhwan fillah, ada sebuah pertanyaan. Seandainya yang masuk surga duluan itu adalah yang kalau kajian softnya paling depan, kira-kira antum mau di depan nggak Pak? Mau ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lanjutkan surah Al-An'am ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Baiklah fillah, surah Al-An'am ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'tumuna." Sungguh kalian telah datang atau kalian datang kepada kami, menghadap kepada kami furada, dalam keadaan sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian di awal pertama kali. Ketika kalian datang kepada Allah, atau ketika kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri, ikhwan fillah, makanya ini menunjukkan kita akan menghadap Allah sesuai dengan keadaan kita sendiri-sendiri. Sebagaimana ketika kita dilahirkan, atau ketika kita pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahum yawma 'adihim, akan dikatakan kepada mereka pada hari pembalasan atau hari di mana kita dikembalikan kepada Allah. Wa uridu 'ala rabbika saffa, dan kalian dihadapkan, dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala saffa, dalam keadaan berbaris. Laqad ji'tumuna, maka kalian sungguh akan datang kepada kami kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kalian pada waktu diciptakan pertama kali.
Ai kama bada'nakum, maka sebagaimana kami awal ciptakan kalian, a'dadnakum, maka kami juga akan kembalikan kalian seperti semula. Wa kuntum, akan tetapi kalian tastangkirun, kalian mengingkarinya dan kalian enggak mengimani, ya, mengingkari terhadap hari pembalasan. Ikhwan fillah, wa taraktum ma khawwalnakum, ketika kalian sudah meninggal, maka kalian akan taroknakum ma tarokna ma wa taraktum ma khawwalnakum, maka kalian akan meninggalkan apa yang pernah kami anugerahkan kepada kalian. Wara'a dhuhurikum, di belakang kalian, minan ni'ami, berbagai macam nikmat, amwal, harta, allati, yang kalian dulu pelihara. Ikhwan fillah, firman Allah, wa taraktum, dan kalian tinggalkan harta yang kami telah berikan kepada kalian ketika kalian sudah meninggal dunia. Maksudnya bagaimana, ikhwan fillah? Maksudnya, kalau kita sudah meninggal dunia, harta yang kita usahakan waktu di dunia itu nggak akan dibawa mati oleh kita. Antum yang baru beli motor baru bagus, ya, bahkan kalau bisa, ikhwan fillah, jangan ada debunya. Kalau misalkan kotor dikit, dilap, ya, itu belinya nabung, Mbak, berbulan-bulan. Ada juga yang kredit. Kalau bisa bahkan lalat jangan dekat, nyamuk, ya, jangan dekat. Maka firman Allah, wa taraktum, maka kalian akan tinggalkan kenikmatan yang kami berikan kepada kalian. Kalau misalkan tadi ada orang meninggal punya motor, saya yakin 100%, Pak, motornya nggak akan ikut dikuburkan. Kalaupun ikut dikuburkan, itu cuman sampai ikut di pekuburan, nggak akan bisa ikut sampai ke alam kubur. Dan sampai hari ini, ikhwan fillah, saya kalau lewat TPU Pedurenan, nggak ada yang dikuburin bareng motornya, nggak ada yang dikuburin bareng mobilnya. Itu di pemakaman Sandiago Hills, Pak, yang harganya berapa juta? Ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Ada nggak yang dikuburin bareng mobilnya? Nggak ada. Maka setiap yang kita usahakan, ikhwan fillah, firman Allah, wa taraktum, kalian akan tinggalkan. Wara'a dhuhurikum, di belakang kalian. Ya. Nggak usah motor gede-gede. HP, Pak, yang senantiasa menemanin antum, setianya luar biasa. Antum pergi aja, istri kadang-kadang nggak diajak. Kalau HP kemana-mana diajak, ya nggak, Pak? Kerja diajak, jalan-jalan diajak, sholat diajak. Sebelum sholat ditengokin, sehabis sholat tengokin juga. Ya. Itu ikhwan fillah, ya. Setia banget sama kita itu HP. Apa kita yang setia sama HP? Bahkan ada, Pak, ke kamar mandi juga masih dikantongin, ya, ditaruh saku, ya. Nah, apanya, ya, ditaruh di celana, celananya digantungin. Sampai segitunya, Pak. Tidur ditaruh di mana? Di samping kepala, di samping badan.
kemana-mana ikhwan fillah. Ya. Baik, itu sering menjadi fasilitas buat antum. Antum mau pergi kemana nggak punya apa motor, ya motornya lagi nggak ada, antum ya pakai sarana HP. Antum ikhwan fillah bayar sesuatu pakai HP juga, ya antum menerima gaji dari HP juga ikhwan fillah. Tapi kalau kita meninggal, HP-nya ikut dibawa nggak? Nggak dibawa. Ada nggak istrinya yang mengatakan ketika suaminya meninggal, tunggu dulu, jangan dikubur, ya. Ini HP-nya ketinggalan, bawain sampai ke liang lahat. Ada Pak? Nggak ada. Ya. Atau kacamata antum nih, yang kemana-mana, ya dibawa kemana-mana. Ada nggak orang ketika dikafanin pakai kacamata? Nggak ada ikhwan fillah. Ya, semua ikhwan fillah ya yang kita punya tinggalkan. Bahkan kain kafan itu semeternya lebih murah Pak daripada baju yang antum pakai sekarang. Berapa Pak? Ya? 900 lengkap. Oh. Kalau meterannya doang Pak, meterannya doang gitu 12 apa? 15 meter. Harganya berapa tuh? 500-an. 500.000 bagi 15 berapa Pak? Nggak nyampe 50.000 ya? 30 sekian. Ya. Ternyata itu Pak yang nemenin kita. Dan jangan salah, kain kafannya kita semua udah ada Pak. Udah disiapin. Udah siapin Pak? Oh, udah disiapin. Udah siap ikhwan fillah, ya. Cuman siapa duluan kita nggak tahu. Pertanyaannya jangan-jangan yang nyiapin duluan itu Pak. Yang nyiapin kan bukan Bapak ya, orang lain ya. Nah, ikhwan fillah, ya. Makanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qal yaqulu ibnu Adam mali mali." Anak Adam akan berkata, hartaku hartaku. Motor siapa? Saya. Mobil siapa? Saya. Rumah siapa? Saya. Mali mali punya saya punya saya. Semuanya punya saya. Wahal laka min malika illa ma akalta. Padahal hartamu itu, harta kita itu kecuali yang kita makan. Yang kita makan. Ya, fa'afnaita, ya. Yang kita makan juga akan hilang. Hilang. Jadi antum beli beras, Pak. 5 liter pun, ya. Yang dimakan antum berapa? Antum punya keluarga 5 ikhwan fillah, habis seminggu ikhwan fillah. Yang dimakan kita cuma seliter, berarti harta kita itu sebenarnya itu Pak, cuma seliter. Yang kita makan, dan itu juga hilang. Ada buat sari-sari sebagian besar jadi kotoran. Ada nggak Pak? Antum makan apa ya? Makan bebek misalkan Pak. Bebek apa? Ya. Jangan nyebut merek Pak di sini. Ya. Bebek ikhwan fillah. Ya, makannya enak banget. Sekarang enak. Pagi-pagi keluar masih bentuk bebek enggak? Enggak. Ya. Afna hilang ikhwan fillah. Ya, jadi kotoran. Awal abista fa ablaita. Yang kedua yang kita pakai, baju antum ini ikhwan fillah rezeki kita. Ya, baju antum rezeki antum. Ya. Yang antum pakai itu rezeki antum ini baju. Antum kalau lebaran beli baju enggak? Beli 5. 2 buat anaknya, 1 buat istri, 1 buat kita. Jadi ternyata rezeki kita cuman 1 baju itu.
Terus terang kalau lebaran saya nggak pernah beli baju Pak. Ya. Tapi pakai baju baru Pak. Ya. Alhamdulillah banyak yang ngasih. Seringnya gitu Pak, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Pas lewat di daerah Taman Rahayu Pak, ya Allah, ngelihat seroto sama mendoan Pak. Ya. Cuman dalam hati, ya Allah, kayaknya beli itu enak kali ya. Ya. Baru mau beli alhamdulillah ada jamaah. Ustaz, nanti pulangnya ya bawa seroto ya. Nah, kalau di Banyumas namanya seroto Pak, bukan soto, seroto. Ya, ikhwan fillah, ya dalam hati saya, masya Allah ya, baru terbetik di hati, Allah kasih Pak, masya Allah, nah, anugerah luar biasa sekali. Makanya apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya. Aduh, sepatu udah rusak nih. Ya. Tahu-tahu ada yang ngasih sepatu Pak. Ya. Ada yang belum terwujud Pak. Ya. Mobil kemana ya? Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Intinya Pak, semua yang kita punya akan ditinggalkan Pak. Ya, akan ditinggalkan. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Au tasaddaqta fa'amdaita," atau yang kamu sedekahkan itu yang akan menjadi harta kekalmu, kata Nabi. Ya. Jadi yang disedekahkan yang berapa Pak biasanya? 5.000, 2.000, yang kalau dimasukin berisik glutak. Ya. Itu adalah harta hakiki punya kita. Ya. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa hujibatil jannah. Ya. Surga itu, aqamaqala Shallallahu Alaihi Wasallam, dikelilingi dengan perkara yang makari, yang gak enak-enak Pak. Sedangkan surga dikelilingi dengan perkara, saya ulangi, surga dikelilingi dengan perkara yang gak enak-enak, neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang gak enak-enak. Tadi saya bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin, ikhwan fillah, ada hadis seperti itu. Ya. Baik, saya nanya sama antum, 50.000, ya, kalau masuk kotak amal sama buat bayar di kasir minimarket, ya, menurut antum hati itu beratan yang mana Pak? Ya, pasti beratan yang di kotak itu. Ya. Kalau kita ikhwan fillah belanja pulang ikhwan fillah ke minimarket ada bentuknya, makanya apa? Kita bayar seberapapun, oke. Ya. Tapi kalau 50.000 masukin kotak amal, dari kotak amal itu ikhwan fillah nggak keluar apa namanya ya imbalannya, makanya berat sekali. Makanya benar kata Nabi ya, wa hujibatil jannatu bil makari, surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang nggak ngenakin ya. Hati ini berat Pak, berat banget. Makanya sering orang itu berlindung di balik kata ikhlas Pak ya. Dola infak gak sebanyak-banyak ya. Yang penting ikhlas. Ya enggak? Iya. Nah, ya. Antum ikhwan fillah pergi jalan-jalan ya. Dengan pergi ke masjid hujan-hujan, subuh-subuh ya, masih ngantuk, berat sekali Pak, berat ya. Untungnya Rasulullah memberikan keringanan Pak. Kalau pas lagi hujan boleh sholat di rumah. Makanya setiap subuh itu doanya, ya Allah hujan ya Allah. Kenapa Pak? Biar sholatnya di rumah. Berat Pak, melakukan kebaikan itu berat. Perempuan ikhwan fillah ya, pakai jilbab itu berat sekali, berat. Apalagi yang biasa nggak pakai jilbab berat Pak. Jadi memang surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang nggak mengenakan ya, dan neraka dikelilingi dengan perkara-perkara yang mengenakan. Ikhwan fillah ya. Contohnya ya.
orang main, mohon maaf nih, main gaplek nih Pak, main judi, ya. Itu biasanya waktunya nggak berasa Pak, mau sejam 2 jam nggak berasa. Dan setahu saya nggak ada orang yang main judi itu sambil ngantuk-ngantuk, nggak ada Pak. Teplak. Kayak gini ada Pak, ngot soknya kayak gini, sampai lupa Pak. Ada nggak? Antum nggak berani jawab, takut dituduh antum. Iwan fillah, ya nggak ada. Tapi kalau taklim iwan fillah, ngantuk ada nggak? Ada iwan fillah, ya. Kenapa iwan fillah? Ya, karena memang berat Pak. Melakukan kebaikan itu berat. Ngaji setengah jam, sejam, ya. Ngeliatin jam mulu, ya. Tuh jam kok kayaknya nggak muter-muter, ya. Nah, tapi Pak kalau orang main judi, ikhwan fillah, main judi mau 2 hari, ya, mau sehari semalam, 2 hari tetap Pak, ya, kayaknya cepat sekali waktu berputar. Ya. Nah, kenapa ikhwan fillah? Yaitu karena ya surga dikelilingi dengan perkara yang menyebalkan, ya, yang nggak mengenakan, sedangkan neraka dikelilingi dengan perkara yang enak-enak, ikhwan fillah. Nah, wa ma siwa dzalika fadahibun wa tarikuhu linnas. Yang selain itu, yang selain 2 tadi Pak, apa Pak 2 itu tadi? Makanan sama pakaian. Maka kalau kita meninggal, maka akan hilang, pergi, dan akan ditinggalkan buat ahli waris. Antum punya tanah 1 hektar, meninggal, nggak dibawa tanahnya, ditinggalkan buat siapa? Ahli waris. Sampai kadang-kadang ahli waris ada yang berantem, ikhwan fillah. Kenapa? Karena ngerebutin warisan. Yang paling aneh, ya, orang sudah 80 tahun, 90 tahun masih rebutan warisan siapa Pak? Ya, bapak ibunya, padahal sebentar lagi dia akan diambil warisannya. Ya, ikhwan fillah, ya, semua yang ditinggalkan ikhwan fillah, ya, akan hilang. Makanya tadi ikhwan fillah kata Nabi SAW, yatsba'ul mayyit salasatun, orang meninggal itu diikutin oleh 3 hal. Apa 3 hal itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya, dan juga amalnya. Kata Nabi, fayarji'an isnani, akan 2 pulang, ya, yang 2 pulang. Fayarji'u isnani, yang 2 pulang. Apa itu? Hartanya sama keluarganya. Wa yabqa wahid, ya, hanya 1 yang ngikutin, yaitu adalah amalnya. Kita lihat ikhwan fillah, sering saya sampaikan, ya, kalau kita meninggal dunia, ya, maka semua kita nganterin, ya. Bahkan kalau di antara kita ada yang meninggal, dianterin Pak sampai kuburan. Tapi ada nggak yang mau nginep di kuburannya? Nggak ada Pak, ya. Contohnya nih Pak, saya meninggal, ada nggak di antara antum yang mau nginep di atas kuburan saya? Ada? Ngapain juga kali ini? Nggak ada ikhwan fillah. Bahkan ketika kita meninggal dunia pun orang nggak mau lama-lama bertemu dengan kita. Apalagi sampai nginep-nginep nemenin jenazah, itu nggak ada ikhwan fillah, nggak ada yang mau, ya. Kalau misalkan ikhwan fillah antum meninggal, mau nggak istri antum semalam saja atau 2 malam saja tidur sama jasad antum? Mau nggak? Istri nggak mau, ya. Apalagi yang meninggal istri antum pasti nggak mau, ya, tidur bareng sama dia, padahal kesehariannya tidur bareng. Kenapa ikhwan fillah? Karena memang orang kalau sudah meninggal dunia, ya, udah nggak bermanfaat ikhwan fillah, ya, akan ditinggalkan ikhwan fillah, ditinggalkan keluarganya, istrinya nganterin doang, habis itu pulang lagi. Hartanya juga sama, ya, motornya ikut nganterin, mobilnya ikut nganterin, bahkan rata-rata mobilnya nggak ikut nganterin Pak. Yang nganterin justru mobil ambulan, ya. Mobil antum yang harganya
ratusan juta, bahkan mungkin sampai setengah miliar, semiliar, itu nggak nganterin antum kita semua ke kuburan, nggak ada. Ya, mentang-mentang antum punya mobil Alphard, Ikhwan fillah, mungkin nggak antum ketika diantar ke kuburan pakai mobil itu? Enggak, tetap pakai ambulan yang harganya 50 juta, 100 juta, itu juga sudah karatan. Itu kerandanya udah berapa orang Pak yang sudah tidur di situ, ya, yang dianterin dengan keranda itu. Kenapa iman fillah? Ya itu, ya, semua yang kita punya akan ditinggalkan. Yu'ta bibni Adam yaumal qiyamah ka'annahu badahun. Akan datang seorang anak Adam pada hari kiamat dan dia nggak punya apa-apa. Kita Pak, nanti datang pada hari kiamat nggak punya apa-apa. Bahkan ketika dibangkitkan dari alam kubur, badan kita nggak ada bajunya Pak. Apa dalam artian? Telanjang. Sendal nggak dibawa. Makanya antum punya sandal bagus sama punya sendal jepit, ya, sama-sama nggak dibawa ke alam kubur Pak. Ya. Justru kebanyakan kita Pak, mohon maaf ya, yang sering mampir di masjid ini sendal yang bagus apa sendal jepit Pak? Sendal jepit kan? Iya. Nah, itu yang nemenin ibadah kita. Sendal yang bagus-bagus kalau dipakai buat jalan-jalan, buat kondangan. Nah, maka ketika dia menghadap Allah nggak punya apa-apa, Allah berfirman, Aina ma jama'ta, dulu hartamu yang kamu kumpulin di mana? Fayaqulu ya Rabbi jama'tuhu wa taraktuhu awfaran makan. Ya Allah, yang saya kumpulin sudah saya tinggalin ya Allah. Fayaqulu lahu ya ibna Adam, wahai anak Adam, aina ma qaddamta li nafsik, ya, amal apa yang sudah kamu perbuat untuk dirimu. Fala yarahu qaddama syai'an, ya, ternyata dia nggak punya apa-apa amal yang sudah dia lakukan selama ini, nggak ada. Wa tala hadhil ayah, maka kemudian dia membaca ayat ini, ya. Oleh karena itu ikhwan fillah, salah satu yang akan menjadi penolong kita adalah Al-Qur'an, Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan menjadi penolong buat yang baca. Pertanyaannya, hari ini sudah baca Quran apa belum? Ya, nggak usah dijawab Pak, ya, nggak usah dijawab, ya. Coba antum nanya sama diri sendiri, ya. Kayaknya banyak yang belum Pak, ya. Padahal itu Pak yang akan menolong kita. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Iqra wartaki. Nanti pada hari kiamat, ya, Allah berfirman kepada hambanya, ya, baca kemudian naik. Naik apa maksudnya? Derajat surga Pak. Iqra wartaki, naik apa? Baca dan naiklah. Waratil, tartilkan bacanya. Kama kunta turatil fid dunya, sebagaimana kamu dulu waktu di Al-Qur'an di dunia bacanya tartil. Fa inna manzilaka, sesungguhnya kedudukanmu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca, ayat yang terakhir yang kamu hafal. Jadi yang hafal juz 30 sama yang hafal 30 juz derajatnya beda Pak. Antum kalau mau bikin rumah iwan fillah pasti dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan derajat-derajat kita di surga ini? Kalau cuman triokul Pak, qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, kira-kira derajatnya setinggi apa Pak? Gak tinggi kan fillah, ya. Maka akan lebih tinggi siapa? Yang hafal juz 30. Saya mau udah tua, nggak bisa ngafalin.
Ya, ini alasan orang tua. Padahal waktu muda dulu disuruh ngapalin, aduh saya masih sibuk kerja terus dari pagi sampai sore, dari dari Senin sampai sama Sabtu. Ahad ngapain? Ya refreshing sama anak-anak. Saya nanya sama antum. Iya. Tahun kemarin hafalan Quran kita berapa, Pak? Ya alhamdulillah sih, Al-Baqarah lewat semua, Pak. Juz 30 lewat. Nah kalau ternyata tahun kemarin juz 30 nggak hafal, sekarang juz 30 juga nggak hafal, berarti derajat antum di surga nanti stagnan, Pak. Berhenti di situ saja. Biar naik, makin hafal makin banyak. Mungkin ada yang nanya, lah antara mati sampai hari berbangkit kan puluhan tahun, ratusan tahun, bisa ribuan tahun. Kira-kira masih hafal enggak? Ya, masih hafal, Pak. Ya masih hafal. Ada orang, Pak, jadi imam, ya, yang dibaca itu aja. Ya. Demikian juga ikhwan fillah kita, ya. Ternyata hafalannya nggak nambah. Makanya sering disampaikan ikhwan fillah, ya, kalau antum gajinya nggak naik, marah nggak, Pak? Antum gajinya nggak naik, ya, kira-kira sebel nggak? Sebel. Marah nggak? Marah. Saya nanya sama antum, gaji sekarang tahun 2020 sama dulu waktu 2005 ikhwan fillah, ya, ada kenaikan nggak? Ada nggak? Pasti ada. Pertanyaannya, ya, tahun 2005 kita juz 30 nggak hafal, tahun 2020 hafal nggak? Masih nggak hafal. Ya, kira-kira santai nggak, Pak, kita? Santai aja. Antum gajinya tahun 1990 gajinya 5.000, Pak. Sekarang 2020 kalau gajinya masih 5.000, marah nggak antum? Marah. Kenapa gaji saya masih segini? Tapi kalau ngomongin hafalan, ada yang marah nggak? Banting-banting botol, marah-marah. Nah, Mas ngapain marah-marah? Iya nih, hafalan saya nggak nambah-nambah. Nah, ada nggak, Pak, yang kayak gitu? Ada? Nggak ada. Pulang sholat marah-marah. Kenapa marah-marah? Saya nggak dapat soft pertama ini. Nah, ya, rugi banget saya. Nah, ada nggak, Pak, yang nggak dapat soft pertama pulang marah-marah? Nggak ada. Pulang kajian hari Ahad nggak kebagian nasi kebuli. Pulang agak ngegerundel nggak? Aduh, udah sama-sama ngaji ternyata nggak dapat. Nah, ikhwan fillah, mohon maaf, saya ada acara habis isya ini, ya. Jadi mohon maaf, langsung adzan. Kalau antum mau sholat sunnah silakan, ya. Jangan lama-lama, ikhwan fillah. Habis itu langsung qomat, ya. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.